Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Selamat datang di channel kita Sedikit Kupas. Jadi channel ini dibuat untuk membahas wajah utama buku-buku yang mungkin menarik menurut kami begitu ya. Jadi semoga teman-teman nanti tujuannya bisa tertarik gitu ya dengan review wajah-wajah halaman pertama karya-karya yang akan kita pilih sebagai bentuk ikhtiar kami bersama supaya teman-teman bisa tertarik untuk banyak membaca buku begitu ya, terutama buku-buku yang jarang dibaca gitu, padahal sebenarnya banyak ibroh ya dan pelajaran yang bisa kita ambil begitu. Nah, terutama ini kita memilih kitab Nususullah gitu ya, bajingan-bajingan Tuhan, karangan Gibran. Gibran ini siapa? Gibran ini salah satu pemikir Irak yang pemikirannya sangat radikal gitu ya. Maksudnya radikal tuh banyak menggunakan kata-kata yang kasar gitu ya, dan mengundang banyak kontroversi begitu. Salah satu karya pertama yang ditulis oleh Gibran itu namanya Jumhuriyatun Nabi, itu juga banyak respon negatif gitu. Banyak respon negatif. Meskipun banyak juga respon positifnya begitu. Terutama ini kitab Nususullah nih, ketika dibaca dengan cepat dan tidak teliti, maka seolah-olah Gibran itu posisinya seperti memusuhi banyak ulama Islam gitu ya. Bisa jadi kena pasal penghinaan nabi gitu ya, penghinaan agama atau penistaan agama kalau dibaca dengan buru-buru, tidak mencari ibrahnya seperti itu. Tapi kalau kita bisa mencari ibrahnya, Gibran ini seperti sedang memberikan ya trampolin ya untuk kita bersama supaya kita bisa meloncat menuju tempat yang baru begitu. Jadi Gibran ini memberikan tsunami untuk otak kita gitu. Nah, itu kalau ingin mengambil ibrah. Mungkin nanti ada kalimat-kalimat kasar, kalimat-kalimat yang mungkin menyinggung atau potensi menistakan, itu ya itu biar Gibran yang nanggung dosanya gitu ya. Oke, tablu susullah gitu ya. Langsung kita coba review halaman pertama. Jadi di sini. Nah, Gibran ini baru aja di halaman pertama mengingatkan kepada para pembaca gitu. Intabi ilayah sarika anahu yamin. Hati-hati, yang ada di kirimu itu mungkin kanan gitu ya. Terus ilaika ya hafiyal qalbi fawahduka la taqtib. Intabi ilal mu'minin annahum kufar. Ini. Wahai pemilik hati yang tidak bersandal, jangan berbohong. Hati-hati. Orang mukmin yang kalian lihat itu bisa jadi kafir. Ya, intabi ilal mutazawijain laisu azwaja. Hati-hati kepada pasangan suami istri yang kelihatannya suami istri tapi sebenarnya bukan suami istri gitu. Intabi ila sholah la tusolli. Hati-hati, kamu tuh sholat tapi sebenarnya nggak sholat kayak gitu ya. Intabi ilal asma'ana ghairuha. Hati-hati, itu namanya seperti ini tapi sebenarnya itu bukan orang ini gitu loh. Nah, namanya Gandhi ya. Gandhi yang misalkan orang yang sudah kita kenal, tapi ini bukan Gandhi yang memiliki nama Gandhi gitu. Itu orang lain seperti itu. Nah, jadi paragraf ini itu peringatan dari penulis untuk kita supaya sebelum kita masuk sungai yang dia buat, kita itu hati-hati nanti. Itu ya. Atau ketika kita sudah selesai membaca ini, kita bisa membaca realita begitu, bahwasanya ada sesuatu yang perlu kita cari gitu ya. Ada rahasia, banyak rahasia yang ada di dunia ini ya. Itu tadi sesuai dengan eh, apa ya, kalimat dari apa
barat sana, don't judge by cover gitu ya. Jangan adili orang, jangan hakimi orang dari covernya saja begitu. Yaitu sebenarnya banyak apa ya, itu penting sebenarnya untuk interaksi kita bersama. Oke, ini yang saya bilang tadi, apa namanya, eh, mengandung penistaan gitu ya. Itu mengandung penistaan. Intabih litarikh imma ambiyaun lillah aw lususun lillah gitu. Hadhihi hiratul wujud gitu. Menarik ini. Jadi lihatlah sejarah ya. Bisa jadi nabi-nabi yang kita baca di sejarah ya nabi. Tapi bisa jadi nabi-nabi yang kita baca di sejarah itu ya bajingan-bajingan. Kayak gitu ya. Nah, bagaimana nanti kita memaknai ya itu nanti terserah kita ya. Setiap orang pasti beda pemahamannya. Hadhihi hiratul wujud. Nah, ini adalah kebingungan eh, esensi gitu ya. Guna esensi. Jadi mungkin maksudnya bukan nabi-nabi yang apa yang dikenal oleh mungkin orang-orang Islam gitu ya, tapi mungkin maksudnya adalah perhatikan orang-orang yang akhlaknya terkenal baik dan sebagainya, ya bukan bukan berarti dia pasti baik gitu ya, bisa jadi bajingan. Nah kayak gitu. Oke, nah oke, kita langsung membaca apa halaman pertamanya gitu ya. Tadi mungkin sebagai pengantar saja gitu. Nah, coba perhatikan ini. Alimuni al-kufra bi kulli syai. Ini seperti apa ya? Sebuah judul yang dibawa tapi memakai apa? Kalimat ajakan gitu ya, kalimat permintaan gitu. Alimuni al-kufra bi kulli syai. Innal kufra la yadhaq min islamina. Hei kalian, ajari aku kekafiran kepada segala hal gitu ya. Innal kufra la yadhaq min islamia. Sungguhnya kekafiran itu akan tertawa karena Islamnya kita. Nah, kita nggak bisa memahami kalimat ini kalau kita tidak atau belum membaca apa yang ada di bawahnya begitu ya. Nah, oke, kita baca bawahnya. Halaman pertama ya, ini itu membahas tentang bagaimana kita itu dibingungkan dengan apa peristiwa-peristiwa ataupun apa ya sebuah cerita yang kita temukan dalam sejarah gitu ya, ataupun kehidupan kita keseharian gitu, itu tidak bisa dibaca oleh filsafat akhlak gitu ya, atau dari sudut pandang psikologinya kayak gitu. Nah ini kita ambil poin-poinnya aja ya. Ini di sini tuliskan. Kam alayya an aktula hatta asbaha tahiran. Itu ya. Berapa kali saya membunuh hingga saya bisa menjadi orang yang suci. Kayak gitu. Ini kalimatnya mungkin apa? Seperti sedang meminta gitu ya. Meminta apa? Meminta supaya bisa taubat, bisa menyesali kesalahannya begitu. Tapi sebenarnya ini kalimat apa namanya? Keputusasaan gitu. Kalimat keputusasaan kalau menurut pemahaman kami. Jadi ya kami tidak bisa suci gitu karena kami banyak membunuh begitu ya. Karena kami banyak membunuh, atau bisa dimaknai bahwasanya kita itu sebelum bisa menjadi suci, kita pasti ya didahului oleh banyak kesalahan dan lain-lain seperti itu. Nah, oke, ini ada juga satu kalimat penyesalan lagi, keputusasaan.
Kam alayya an akfura hatta asbaha mu'minan. Berapa banyak kita kafir sampai kita akhirnya bisa menjadi mukmin kayak gitu. Ya. Jadi berapa kali kita kafir sampai kita akhirnya menjadi mukmin kayak gitu. Kalimat ini itu sebenarnya maknanya banyak sekali gitu ya. Tapi kalau kita ingin membaca konteks secara keseluruhan, maka nanti maknanya sebenarnya ya, kam alai anak tulahat asbah tahiron, kam alai anak furahat asbah mukminan, itu maknanya membunuh itu adalah apa? Jadi membunuh apa musuh-musuh kemanusiaan gitu ya. Ini itu membunuh musuh-musuh kemanusiaan. Terus kam alai anak furo itu adalah membunuh bukan membunuh apa mengingkari keyakinan yang menuhankan kemanusiaan. Begitu ya nanti. Ini sudah saya gabungkan dengan konteks secara keseluruhan. Coba kita. Aqta'u amamallahi nafsa wa aqsimu bikulli tahawuni sama fi sokhbit tarih wa bikulli za'li fi dzalika annahu kai takuna mu'minan billah fa alaika an takfura bil ma'bad wa an tankura kulla fiqhihi wa ahkamihi wa sulukihi wa tarihi balil amru bil mutlaq kai takuna ma'al haqiqah fa alaika an takfura bima ittafaqat alaihi al bashariyah min asya' ma zalat tusamma al haqiqah sawa'un kana tarikhan din wa dinan wa qiyaman. Supaya kalian mukmin dengan Allah, maka kalian harus kafir, kalian harus mengingkari tempat persembahan, ya, tempat penyembahan. Wa antang kurakula fihi, kalian harus mengingkari semua hukum fikihnya, hukum-hukumnya, tata keramanya orang-orang di situ, sejarahnya. Balil amru bil mutlaq, bahkan semuanya, gitu ya. Supaya kalian bersama hakikat, gitu ya. Maka kalian harus mengingkari semua yang disepakati oleh manusia ya, yang masih dianggap hakikat, entah bentuknya sejarah, agama ataupun nilai-nilai begitu. Nah, ini tadi nyambung dengan peringatan si Gibran tadi, bahwasanya hati-hati itu kiri tapi bisa jadi kanan. Nah, itu bisa jadi ketika kita sering istilahnya itu sendiko dawuh dengan para otoritas keagamaan, bisa jadi itu tuh kekafiran tuh, bukan sebuah imannya bukan tambah mantap, tapi kamu tuh sebenarnya dilencengkan seperti itu ya. Nah, itu bahasanya seperti itu. Nah, terus nih, fa in tamuta ma Allahi biduni dinin huwa ghairuhu an tamuta ma adinin bidunillah ya. Jikalau meskipun kalian mati bersama Allah, atau apabila kalian mati bersama Allah tanpa agama, itu sama saja kalian mati sama agama tapi tanpa Allah, gitu ya. Kalimat pertama ini tidak akan bisa dipahami, sulit dipahami kecuali kita membaca kalimat setelahnya, karena ini penjelas bagi kalimat pertama, gitu ya. Karena ini sering terjadi, sedangkan ini bagaimana kita bisa mati bersama Allah sedangkan kita menolak perantara yang dikirim oleh Allah, yang diutus oleh Allah, begitu ya. Mati bersama Allah tapi tanpa agamanya, nah itu sama saja kalian mati ya bersama agama tapi tanpa Allah, begitu bahasanya ya. Jadi kita baca dulu. Atakidu anna hadhil hayra qad hallaha man irtada an yusamma kafiran. Tapi kebingungan ini itu sebenarnya kebingungan ini bisa dipecahkan bagi orang yang ridho, orang yang ikhlas disebut sebagai kafir, gitu ya. Li'anau baqiya dunadinil kahin. Jadi maksudnya di sini itu ya. Jadi orang kafir, orang yang mengingkari keputusan dan pengendalian dari otoritas keagamaan, gitu. Jadi kebingungan ini pasti dia bagi orang yang tadi saya sebutkan pasti nggak akan bingung. Wali anahu wujida anal haqiqah al aksar wa wujudian wal ahamu tarikhian iya anal insan abada li kahanutihi wa laysa lilahutihi. Nah, jadi yang paling penting bahwasanya manusia itu banyak menyembah apanya?
banyak menyembah dukunnya, ulamanya gitu, otoritas keagamaannya daripada menyembah Tuhannya gitu ya. Nah, in lam yatba' mutadayyinullah yauman yatba'una rijaladin fahasbu tamaman kama lam yatba' mutadayyinun yauman kitaballah wa innama kutubahum fas. Tuh, banyak orang muslim ya itu tidak mengikuti siapa Allah, tapi malah mengikuti rijaluddinnya. Jadi otoritas keagamaannya gitu ya, penafsirnya, hakimnya dan lain-lain gitu ya. Seperti pula banyak orang yang tidak nurut sama Al-Quran tapi malah nurut sama kitab-kitabnya ulama seperti itu gitu ya. Ini katanya Gibran gitu. Nah, di sini nomor 2 ini sudah masuk topik yang baru. Di sini memberikan sampel gitu ya, Gibran ini dari sahabat Abizar gitu ya, sahabat Abizar. Nah, di sini beliau mengatakan ka'abrozi kafirin bi umati. Abizar ini adalah orang atau sampel paling jelas, sampel orang kafir gitu ya. Orang bukan, maksudnya tadi maksud kafirnya nanti kita jelaskan ya. Itu maksudnya orang yang mengingkari dan berlawanan gitu dengan otoritas ataupun mayoritas bi umatihi wa diniha, bukan kafir kepada Allah ya gitu. Orang yang kafir kepada umatnya dan agamanya gitu ya. Agamanya nanti juga ini harus paham konteks, gak bisa dimaknai secara teks. Bal inaud matahu kanat faqat li ajli kufrihi dzalika la ghair la li tasawufin aw suhbatin nabi aw taqwa gitu ya. Jadi kebesaran Abizar itu ya karena mempertahankan kekufurannya itu, tidak lain tidak bukan karena tasawufnya, bukan karena suhbah menemani nabi ataupun lainan atau takwa gitu ya. Nah, seperti seolah-olah Baudelaire itu ya, ini seorang tokoh juga, ini beliau memberikan apa ya, gambaran kepada otak kita, seolah-olah Baudelaire itu melihat Abizar ketika Abizar mengatakan apa, lan yakunal mar'u aziman illa idzan tasara ala ummati. Jadi manusia itu tidak akan besar kecuali ketika menang dari pengaruh atau kontrol umatnya. Nah, gitu ya. Di sini apa namanya? Jadi kan ada suatu kisah di mana Abizar itu berselisih dengan Muawiyah dalam menanggapi atau menafsirkan ayat surat At-Taubah gitu ya. Yang ayat Ikhnas itu layak nizuna dzahaba wal fiddata itu. Nah, Abu Zar mengatakan bahwasanya ayat ini turun kepada orang-orang yang melarang zakat gitu ya. Tapi Muawiyah mengatakan tidak, ayat ini turun kepada ahli kitab. Nah, jadi karena perbedaan perselisihan itulah, jadi ada yang mengambil cerita yang begini, ada juga yang mengambil cerita yang begini gitu ya. Nah, Gibran ini aliran yang mengatakan bahwasanya Abizar itu mengasingkan diri bukan mengasingkan diri, diasingkan oleh Khalifah Utsman bin Affan gitu ya, karena itu tadi, karena peristiwa itu tadi. Tapi kalau ulama-ulama ahlu sunnah gitu ya mengatakan bahwasanya enggak, justru Abizar itu mengasingkan diri secara ikhtiar, secara sengaja ya, atas izin Utsman bin Affan begitu. Nanti dibaca sendiri cerita atau sejarahnya gitu ya. Oke, wa aqtau an hadzal kufra huwa saiful akhir ali. Nah, ini katakan juga kekufuran ini juga jadi pedang terakhir untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diddal imanil laim alladzi la ya'ba'u an yusalliya. Wa fi nafsil hin yadusu ala butunil yatama fi ju'ihi wa ala ardil jawari fi sabyihinna. Li'anna mantiqa Ali kama Abu Dzar fid dini huwa ma raddadahu lahuma hina ainu khalilul kafir dzaka. Jadi Sayyidina Ali memusuhi iman yang hina, la ya'ba'u an yusalliya, yang
tidak lelah untuk sholat begitu ya, tidak lelah untuk sholat. Nanti kita jelaskan maksudnya ya. Jadi pemikiran Sayyidina Ali itu sama dengan Abu Dzar dalam agama, seperti yang diucapkan, yang diulang-ulang oleh Khalilul Kafir. Nanti Khalilul Kafir itu dijelasin di atas, maaf kelewatan ya. Khalilul Kafir di sini itu maksudnya adalah, jadi ini nggak tahu ya, mungkin tokoh fiksi gitu ya. Khalilul Kafir huwa rahib al mutamarid alal kahanut ini. Jadi seorang rahib yang menentang otoritas keagamaan atau dukun-dukunnya gitu. Tuh ya. Seolah-olah Khalilul Kafir mengatakan, ta'ziya allatina quluha masami'i ad-dha'if wal mujrim was-saqitah hiya ashraf minas salati tawilah allati nuraddiduha fil ma'bad. Ta'ziya yang kita katakan, yang sering kita lakukan terhadap orang yang lemah, orang-orang yang terkena musibah, itu lebih baik daripada sholat yang panjang di masjid kalau di kita gitu ya. Gitu katanya. Jadi saya ringkas ya. Di sini itu Gibran ingin mengatakan bahwasanya banyak konflik banyak isu kemanusiaan yang sering kita prioritaskan, kita nomor satukan daripada isu ataupun ibadah yang diwajibkan untuk kita begitu. Nah, ini maksudnya Gibran gitu ya. Di bawah itu juga sampai Nabi Isa dijadikan sampel itu ya. Jadi di bawah ini nanti menjelaskan bahwasanya Isa mengatakan gitu ya. Nabi Isa, man lam yakun lahu khati'ah falyarmiha bihajar. Nah, siapapun yang tidak punya kesalahan maka lemparlah dia dengan batu gitu ya. Lidza karara Ali aina tilka kalimah wa mauqifaha fi zamani fa kana diddal mutadayyinin ma'azzaniyah fi mantiki abatihim laha al-amru alladhi tanaghama tamaman ma'a umkihi lahiqan al-birkamu. Al-birkamu ini juga tokoh yang diambil oleh Gibran. Alaina an naftahas sujun au nuqimat dalil ala fadilatina wa hada amru mustahil gitu. Kita seharusnya seyogyanya harus membuka penjara ataupun ya mencari dalil atas keutamaan kita, kemuliaan kita, tapi ini sangat mustahil gitu. Lidzalika syarata Isa wa Ali al-iqab, maka dari itu Nabi Isa dan Sayyidina Ali mensyaratkan hukuman biman lam yakun lahu khati'ah, siapapun yang tidak punya kesalahan. Itu wal jamil fil haditsah wa anna tarikh yaqul annahu lam yabqa ahadun liar jamha. Jadi yang paling menarik dalam sejarah, tidak ada satupun orang yang dirajam pada zaman Nabi ya, ataupun pada zaman sahabat. Nah, gitu. Bahwasanya Sayyidina Ali ataupun Nabi Isa itu menganggap kesalahan orang itu sebagai contoh dalam konteks zina. Jadi zina itu adalah kalimat sosial, bukan kalimat yang punya hakikat sendiri, berdiri sendiri dalam dalam agama begitu ya. Jadi makanya tidak ada yang dirajam pada saat zaman Nabi gitu ya, zaman Nabi ataupun pada zaman sahabat gitu, katanya begitu ya, katanya mungkin mungkin karena riwayat ataupun hasil bacaannya Gibran mungkin mengatakan seperti ini, meskipun sebenarnya ada, tapi ya kita baca dulu ya gitu, kita baca dulu. Akidatuhum, jadi ini dipertegas akidahnya mereka, siapa? Sayyidina Ali dan Nabi Isa. Itu kalau kita menemukan orang yang zina, seharusnya kita tidak boleh menghinanya, tapi kita harus mentakziainya gitu. Nah, ini karena
oleh karena ini jelas bahwasanya Nabi Isa dan Sayyidina Ali itu adalah sahabat bagi seluruh manusia, ya, dari dalamnya. Karena Sayyidina Ali dan Nabi Isa itu melihat orang dari dalamnya, meskipun kesalahannya segunung gitu. Jadi mereka ini apa? Melihat manusia, ketika memeluk manusia maka mereka memeluk jiwanya, memeluk dalamnya. Meskipun luarnya memakai karung goni, meskipun bernajis dan lain-lain. Nah, itu begitu ya. Nah, ini tidak akan kita baca karena ini banyak, kita akan ambil poin-poinnya saja begitu ya. Nah, ini dikatakan, ini yang juga saya isyaratkan tadi, bisa menistakan Nabi Isa, Nabi Muhammad, Abu Zar, Ali, Sahibuz Zanji wa ghairihim kullu qissati dinihim wa tariqihim wa annahu lam yakun lahutuhum illa nas, ya, lam yakun lahutahum illa nas. Tuh. Jadi Tuhan mereka itu manusia. Fakulu syai'in khati'un lidinihim fakulu syai'in khati'un lidi ladaihim in kana nas. Semua hal yang salah menurut mereka itu ketika semua perkara itu memusuhi manusia. Mahma waqa'at alaihi sama wa jibril, meskipun mereka dimusuhi langit dan malaikatnya. Nah, maka jelas nih kan, ini dijelaskan sama Gibran, maka jelas tadi posisi Abizar dalam mempertahankan pendapatnya menanggapi ayat tadi, alladzi yaknizuna dzahaba wal fiddah. Jadi beliau ini tidak ada fikih gitu ya, tidak ada pengetahuan agama, tapi tetap mempertahankan pendapatnya. Tapi itu disebutkan oleh Gibran itu adalah sebuah keresahan dari dalam, ya, itu yang jauh dari wasiat Nabi ataupun hadis yang didengar oleh Abizar gitu. Nah, jadi kullu ma ladaihi wa anna ma hiya tahaddatin hiya an yakuna min ajlin nasi fahasbu an yakuna insaniyan fahasbu. Lidza huwa yushakkiku bi kulli syai' wa la yashukku bi ra'yihi hadza. Jadi ini yang membuat dia menyebutkan bahwa Abizar itu kufur gitu ya. Karena menurut Abizar, kata Gibran, esensi agamanya itu adalah demi manusia, pokoknya kemanusiaan. Makanya dia meragukan segala hal dan tidak meragukan pendapatnya. Nah, nanti ini juga disebutkan membuat analogi kepada kisah dari Ammar bin Yasir terhadap muslim yang berada di kubu Muawiyah. Nah, pada saat perang Siffin, Ammar bin Yasir mengatakan, demi Allah, kalau kalian bisa menarik kita atau memecah belah kita sampai ke kurma Hajar gitu ya, wilayah Hajar, maka aku tidak akan ragu bahwasanya kita adalah orang yang benar dan kalian adalah orang yang salah. Nah, padahal orang Arab itu kalau melihat ketika dua kelompok berperang dan melihat ada salah satu kelompok pecah belah, maka itu dalil bahwasanya mereka itu dimusuhi oleh langit, orang Arab ya. Sedangkan Ammar bin Yasir itu ngotot bahwasanya meskipun kita terpecah belah, kalian menggiring kami sampai Nakhlati Hajar, kita tetap benar, kalian tetap salah gitu ya. Nah, ini yang membingungkan orang muslim gitu. Mana firqah yang bahagia, mana firqah yang sesat kayak gitu. Nah, kita bisa memikirkan kita mau pilih yang mana gitu ya. Nah, oke. Idzan man huwal afdhalul wujud. Gitu ya. Siapa yang bagus atau lebih utama untuk bereksistensi gitu ya. Tuh. Nah, ini kalau kita baca sampai sini kita harus baca di atasnya. Ini dibaca sendiri nanti kalau niat untuk membacanya ya. Tuh. Nah, nih
Ladallah ya ain. Al adyan al hakikiyah laisatil kallati tamliku ilan hakikiyan. Gibran mengatakan, agama yang nyata, yang hakiki itu bukan yang memiliki Tuhan yang nyata juga, tapi agama yang memiliki kemanusiaan yang nyata. Dan nilai manusia itu bukan dilihat dari nilai jenis Tuhannya, tapi dinilai dari jenis kemanusiaannya gitu. Nah, mengatakan Gibran nih, mereka banyak pada zaman Nabi ya, pada saat jahiliyah meninggalkan Lata Tuhan mereka, Uzza, Habal, kemudian berpindah masuk Islam. Tapi mereka itu sama aja katanya. Ya. Falam yanfa' mahum Allahu wujud. Percuma Allah bersama mereka, tapi mereka masih sama. Iya namanya Allah Tuhan mereka, tapi mereka itu malah lebih memuliakan, lebih mengkuduskan Abi Sufyan. Nah, walihada la ghair kafar Abu Dzar bidzalikal lahud. Gitu ya, kafar Abu Dzar bidzalikal lahud. Nah, apa namanya? Di sini Ibrahim mengatakan Abu Dzar itu mengingkari lahud tersebut, gitu ya. Mengingkari lahud, yaitu siapa? Yaitu tadi apa namanya? Lahud Abu Sufyan itu ya, lahud Abu Sufyan gitu. Walihada sabab aidan kana yaqulun nabi hadisahu. Ya. Yaqulun nabi hadisahu khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Gitu. Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik kalian pada masa jahiliyah ya, sebaik-baik kalian pada saat Islam. Kalian tetap menjadi terbaik pada saat Islam kayak gitu ya. Nah, jadi tadi kita jelaskan ya bagaimana sahabat Abu Dzar ya, sahabat Abu Dzar itu memprioritaskan pemikiran kemanusiaannya daripada apa namanya daripada ketuhanannya gitu ya. Makanya disebutkan tadi sama Gibran, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Abu Dzar, terus Sohibul Zanji itu sama aja gitu. Nanti sih dijelaskan sama si Gibran, mafhum kufur itu maknanya bukan kita lari lepas dari tempat persembahan yang benar dan lari menuju Tuhan yang lain atau ke tempat yang lain, tapi dia adalah lari dari nilai-nilai kemanusiaan dan memeluk nilai-nilai liar yang baru gitu. Dia katanya kufur tuh di sini maknanya itu. Nah, laisa takhali anil ilah wa inama takhali anil insaniyah li anna qiyamallah wa uluhiyatahu hiyal insaniyah. Karena nilai-nilai kemanusiaan itu ya nilai-nilai ketuhanan gitu ya. Karena nilai kemanusiaan lahir dari nilai ketuhanan. Sebenarnya benih nilai-nilai kemanusiaan yaitu nilai-nilai ketuhanan kayak gitu. Nah, berdalil nih Gibran, berkilah memakai ayat kutilal insanu ma'akfaroh ya, di surat Abasa ya. Di surat Abasa dia menafsiri gitu ya. Kufur di sini ya itu tidak berhubungan dengan penegasian dan pengingkaran kepada Allah, tapi maknanya adalah kufur karena membunuh manusia. Jadi mungkin Gibran ini membaca kutilal insanu sebagai jumlah fi'il majhul dan naib fa'ilnya, manusia terbunuh makfarohu, kalimat ta'ajubiyah, betapa kafirnya dia gitu ya. Maka dia mengatakan orang kafir itu karena dia membunuh manusia ya, lagi-lagi karena kemanusiaan, bukan karena apa, karena menegasikan Allah itu. Kutilat al insanawiyah walaisal uliyah lidha ma Allah al ihadu bihi wal ilhad bil insan. Jadi kalau pengen apa ateis kepada Allah itu ya bagaimana kita bisa ateis kepada manusia ya. Istilahnya selalu mengingkari manusia gitu ya, benci pada manusia gitu. Jadi di sini kita simpulkan kufur di sini itu adalah isu realitas gitu ya, bukan isu ketuhanan. Ini apa ya, masalah kemanusiaan, bukan masalah Tuhan. Tuh kufur di sini dipahami ya. Jadi bukan masuk ke ranah ketuhanan.
Nah, lidza fal kufar laisu humul ladina la yusallunal khoms wa innama humul ladina la yasilunal qiyam. Nah, kafir, orang kafir di sini itu adalah orang, bukan orang yang apa, yang sholat 5 waktu, bukan orang yang tidak sholat 5 waktu, tapi yang tidak apa, memegang dan mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun mereka sering umroh, sering haji, sampai mengelilingi Ka'bah. Nah, wa fi hadal madar kana kafaru abizar kana kufru abizar fi qalbil ma'bad wa kana salatuhu ladallahi ainu kufrihi bizakal ma'bad. Nah, la sujuduhu wa ruku'uhu gitu ya. Dan oleh karena ini, karena spektrum ini tadi, uh, itulah kekafiran Abizar dalam jantung tempat persembahan gitu ya, tempat persembahan. Wa kanat sholatuhu ladallahi ainu kufrihi bidzakal ma'bad la sujuduhu wa ruku'uhu, begitu ya. Nah, inilah kekafiran dari Abizar, tapi kufurnya maknanya tadi. Nah, seperti itu pula kita bisa mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali itu bukan kutalul Arab gitu ya, kutalul Arab, tapi apa? Kutalul muslimin. Nah, jadi Sayyidina Ali itu selama ini bukan hanya apa, bukan menyembah apa, membunuh orang-orang Arab, ya maksudnya memerangi orang-orang kafir dengan makna tidak mengimani Allah gitu ya, tapi malah membunuh umat muslim itu sendiri kayak gitu, katanya Gibran gitu ya. Jadi sejarah kita mengatakan ya kita banyak perang saudara gitu, bukan perang kepada apa yang memusuhi Islam kayak gitu. Tuh katanya Gibran kayak gitu ya. Oke. Ini mungkin kita tidak bisa panjang-panjang ya. Kita akan ambil kesimpulan dari apa yang kita baca. Kita baca sedikit ini. Kafarul ma'bad hina masawa bainal lati salabal hubba biqarataha wa bainal lati ahabbat habbat salba biqaratiha ya, biqaratiha. Dia mengingkari tempat persembahan ya, ketika apa, ketika dia menyamakan antara orang yang ketika dia menyamakan antara cinta yang memecah keperawanan seorang perempuan dan antara dia menyukai untuk memecahkan keperawanannya gitu ya. Nah, jadi bawahnya lagi kafarul ma'bad hinama syatabal masihi min insaniyati wa ja'alahu kafiran fi dhimmati. Dia kufur terhadap tempat persembahan ketika apa? Ketika orang-orang Kristen itu mengambil alih kemanusiaanku dan menjadikannya kafir dalam tanggunganku. Itu. Kafarul ma'bad hinama ajazali qatlal kafiri mahma kana nabilan wa nusratal muslimi mahma kana dani'an wa halid dinu ila masafah baina dani wal nabil. Dia akan mengkufur kepada tempat persembahan ketika gimana? Membolehkan saya untuk membunuh orang kafir meskipun dia baik, dan memenangkan orang muslim meskipun dia orang-orang yang jelek dan buruk perangainya. Dan apakah agama kecuali jarak antara kecil dan buruk? Apakah agama itu dualisme, gimana kita memisahkan dualisme itu, begitu ya. Nah,
Kafarul ma'bad hina ma rafa'a sayfahu aksar min kalimati. Dia kafir kepada tempat persembahan ketika dia mengangkat pedangnya lebih banyak daripada kalimatnya. Ini semua yang disebutkan. Ini ingin Gibran itu ingin mengatakan kita itu ketika memusuhi kemanusiaan, maka kita itu sebenarnya kufur gitu. Karena keagamaan yang dipertahankan oleh pendahulu-pendahulu kita gitu ya, nilai yang sering diprioritaskan itu adalah kemanusiaan, bukan ketuhanannya, kayak gitu ya. Nah, maka apa yang dapat kita ambil bahwasanya jadi kita harus bisa memahami konteks yang ingin disampaikan Gibran. Kita sering lalai bahwasanya apa yang dianggap sebagai value, core value itu sebenarnya adalah second value gitu ya. Apa yang menjadi prioritas, mana yang kedua, itu kita sering kebingungan kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa memahami bahwasannya Islam itu sendiri gitu ya. Islam itu sendiri bisa memposisikan Tuhan sebagai istilahnya sebagai tuan semesta alam, dan manusia itu adalah sebagai pengelola dan hamba dari Tuhan itu sendiri gitu ya, dari Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu kekuasaan Tuhan itu pasti mutlak gitu ya. Meskipun kita melihat banyak nyawa yang tumbang, tapi ketika kita tidak pernah memahami dan kita tidak akan pernah tahu maslahat apa yang diinginkan Tuhan, begitu ya. Gitu. Tapi satu yang pasti, manusia ya itu di bawah ridho Tuhan, di bawah ridho Tuhan. Jadi ketika kita tidak memperhatikan orang-orang di sekitar kita, manusia yang ada di muka bumi, ya tetap saja kita telah merenggut keriduan Tuhan, begitu ya. Jadi kita harus di tengah untuk memahami posisi Tuhan dan posisi manusia, begitu. Tetap posisi mutlak tetap Tuhan, tapi kita juga harus mempertimbangkan posisi manusia seperti itu ya. Tidak juga menuhankan atau mengkuduskan kemanusiaan, tapi juga tidak sampai menomorduakan Tuhan kayak gitu. Kalau mengkuduskan Tuhan itu juga nggak salah, tapi akan salah ketika mengkuduskan Tuhan untuk membunuh semua manusia kayak gitu. Itu ya. Jadi di sini Gibran itu ingin mengatakan bahwasannya ya agama kita itu ya agama kemanusiaan kayak gitu ya, agama kemanusiaan, lebih kental kemanusiaan daripada ketuhanannya begitu. Nah, sehingga kita harus bisa mencari posisi ya. Bagaimana posisi yang harus kita ambil, pembaca bisa mengambil kesimpulan sendiri. Terima kasih karena ini sudah lumayan panjang. Semoga teman-teman bisa tertarik dengan review buku ini. Jangan lupa subscribe dan like, komen. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.